وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ikhwatal iman, di antara apa yang menjadi bagian dari agama kita adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ada kalanya seorang mukmin di dalam jalan kehidupannya, terutama ketika dia berbenturan dengan apa yang ada di dalam harapan dan keinginan hatinya, tidak jarang seorang mukmin berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang telah memberikan kehidupan untuknya. Dan Allah yang telah menciptakan dan memberikan kehidupan tersebut adalah Zat yang Ar-Rahman, Zat yang Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang. Di dalam sebuah riwayat ikhwatal iman diceritakan oleh salah seorang saleh dari hamba Allah Jalla wa Ala, ketika dia menceritakan di mana dia mengutip sebuah pelajaran dari satu waktu ketika dia berjalan menuju ke masjid. Ketika di dalam perjalanan itu dia melihat dan mendengar dari sebuah rumah ada seorang anak yang menangis dipegang oleh ibunya, dan kelihatan di mana ibu itu sedang marah kepada anaknya. Sambil menangis, anak itu pun meronta, berupaya sekuat tenaganya untuk melepaskan satu tangannya yang berada di dalam genggaman ibunya. Sehingga kemudian dalam perjalanan yang terlihat oleh orang tersebut, dia memperhatikan apa yang terjadi antara seorang anak dengan ibunya. Maka dengan sekuat tenaga si anak meronta, dan akhirnya lepaslah tangannya dari genggaman ibunya. Sehingga kemudian dia berlari, dia menjauh dari ibunya sambil menangis, sehingga dia menjauh dari rumahnya. Begitu si anak lepas dari genggaman ibunya, kekesalan tentu ada pada ibu yang sedang marah kepada anaknya, yang ingin anaknya belajar dari apa yang terjadi, sebuah kesalahan yang mungkin telah dia lakukan. Maka si ibu ingin memberikan teguran dan hukuman kepada anaknya. Namun lihatlah bagaimana si anak ketika dia tidak menyadari kebaikan yang terpatri dalam hati seorang ibu kepada anaknya. Yang ada di kepalanya ketika itu adalah di mana ibunya tidak sayang kepadanya,
Dia berusaha untuk meronta, dia berusaha untuk lari dan menjauh dari ibunya. Dan akhirnya ketika anak itu pun menjauh dari rumah, si ibu pun kesal dan membanting pintu serta mengunci pintu itu kembali. Maka si anak tetap menangis sampailah dia di ujung jalan. Dia menangis dari apa yang telah dia alami bersama ibunya. Dan dia berharap dari sekian banyak orang yang lalu lalang di hadapannya akan iba melihat dia. Tapi ternyata setiap orang yang lewat, orang hanya memandang dan kemudian berlalu. Begitu terus. Dan anak ini tidak berhenti dari menangisnya. Tidak seorang pun yang menenangkannya. Tidak seorang pun yang iba dengan kondisinya. Dan akhirnya, ikhwatal iman, tentu si anak akan ingat kepada seorang yang sangat mencintainya, seorang yang paling menyayanginya, yaitu ibunya. Maka dia pun berjalan mendekati pintu rumahnya yang sudah kadung ditutup oleh ibunya. Lalu kemudian sambil isakan tangisnya dia pun memanggil, menghimbau ibunya, memohon dan meminta kepada ibunya agar ibunya membukakan pintu karena pintu rumah sudah dikunci. Dia terus memanggil dan memanggil hingga akhirnya anak itu kelelahan dan dia pun tertidur di depan pintu. Tidak lama berselang, ikhwatal iman, masih dalam kisah yang diriwayatkan dan diperhatikan oleh orang yang meriwayatkan ini. Lalu tiba-tiba pintu rumah pun terbuka. Maka keluarlah si ibu yang tadi bagaimanapun dia marah kepada anaknya, bagaimana dia menghukum dan memukul anaknya. Hati seorang ibu yang terpatri kasih dan sayang kepada putranya, kepada darah dagingnya. Maka si ibu pun menjongkok. Dia pun mengambil dan menggendong anaknya, buah hatinya. Lalu kemudian dia dekap ke dadanya. Dan dia pun kemudian masuk ke dalam rumah. Maka apa yang dilihat ini ikhwatal iman, memberikan pembelajaran di dalam jalan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ketika ada dari apa yang kita harapkan dan kita inginkan, atau mungkin kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sebuah kemuliaan, tapi Allah menguji kita sebagaimana dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Ada kalanya Allah memberikan ujian kepada kita manusia ini dengan kesenangan. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian itu berupa duka. Dan semuanya ini adalah ujian. Yang inti daripada apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sebagaimana dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam sebuah ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat dan Allah ingin memberikan nilai siapakah di antara hamba-hamba Allah ini yang mampu dan berhasil melewati ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah azza wa jalla. Maka apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik suka ataupun duka ikhwatal iman, dikatakan oleh Allah azza wa jalla adalah fitnah, adalah ujian. Yang pasti Allah yang memberikan ujian kepada kita adalah Allah yang maha pengasih, adalah Allah yang maha penyayang. Namun ketika satu sisi Allah uji kita dengan kesempitan, mungkin satu sisi Allah uji kita dengan duka, tidak jarang ikhwatal iman kita lupa apa yang harusnya tertanam di dalam diri kita sebagai seorang mukmin dalam berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Tidak jarang kita melihat dari sisi di mana Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghinakan kita. Dan itulah yang banyak terjadi dalam kehidupan mayoritas manusia. Ini yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika Allah azza wa jalla berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun orang-orang yang ketika Allah uji mereka dengan kelapangan, dengan suka, maka dia melihat di mana Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Tapi ketika Allah uji dia dengan kesempitan, Allah tutup pintu rezekinya sehingga dia pun mengalami kesulitan. Qala rabbi ahanan. Dia menyangka di mana Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghinakannya. Maka ikhwatal iman, dibantah oleh Allah azza wa jalla, ditepis oleh Allah anggapan seperti ini.
di mana Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apapun yang Allah hantarkan di dalam kehidupan kita tidak lepas dari kasih dan sayang Allah. Ada kalanya kasih dan sayang Allah diberikan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Allah dengan kelapangan rezeki, kesenangan hidup, dan apa yang kita inginkan dan harapkan sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Begitu juga kasih dan sayang Allah, ada kalanya Allah berikan dan Allah antarkan ke hadapan kita dengan duka, dengan kesedihan, dengan musibah, dengan kesempitan. Maka apapun itu ikhwatal iman, tanamkan di dalam diri kita agar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah pelajaran yang diceritakan dalam kisah anak kecil tadi. Ketika kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kita merasa Allah murka kepada kita, kita merasa Allah sedang menghinakan kita, maka akhirnya kita menjauh dari Allah. Sebagaimana anak kecil tadi berusaha untuk menjauh dari genggaman ibunya, tapi apa yang dia dapatkan? Harapan, iba, dan belayan kasih sayang dari kebanyakan orang yang lewat di hadapannya dia tidak pernah dapatkan. Tidak seorang pun yang menenangkan dia, tidak seorang pun yang mengusap air matanya. Barulah di sana dia sadar bahwasanya hanya ibunya yang sangat menyayangi dan mencintainya. Maka ketika seseorang melihat di mana Allah sedang menghinakannya, dia pun menjauh dari jalan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah dia tidak akan pernah mendapatkan kasih dan sayang dari siapapun jua seperti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Maka langkah yang bisa kita lalui ikhwatal iman di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dan terbentang di dalam jalan hidup kita, yang memberikan dan mengantarkan itu kepada kita adalah Allah, yang harus kita senantiasa berbaik sangka kepadanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, disampaikan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah Azza wa Jalla, aku akan seperti apa yang disangkakan oleh hambaku kepadaku. Maka senantiasalah, selalulah kita berbaik sangka kepada Allah, dan kita tidak akan pernah mendapatkan pautan yang kuat yang melekatkan kehidupan, kebahagiaan kita, kemuliaan kita, kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Dan apapun yang terjadi ikhwatal iman, lihatlah bagaimana kesungguhan ketika anak tersebut memohon dan berharap agar ibunya menyayangi dia, agar ibunya mau dan sudi untuk memaafkan dan membukakan pintu rumah kembali untuknya. Dia terus mengetuk, dia terus mengetuk dan memanggil, memohon kepada ibunya, mengimbau dan menyebut nama ibunya. Ibu dan ibu terus dia memanggilnya tanpa hentinya. Hanya kelelahan dan rasa kantuk yang kemudian menghentikannya. Inilah sikap seorang mukmin ikhwatal iman. Apapun yang terjadi dan apapun yang kita harapkan, kendati pun Allah belum memberikan, saat dimana kita meminta, jangan pernah berhenti dan teruslah kita mengetuk pintu langit, bermunajat dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketuklah terus pintu langit, karena sesungguhnya kita tidak tahu di ketukan yang mana Allah akan membukakan pintu langit untuk kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatal iman,
kesempitan dan kelapangan, suka dan duka adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita silih berganti. Itulah lika-liku jalan kehidupan. Yang inti dari apa yang ada di dalam diri seorang mukmin bukanlah curahan karunia dan limpahan rahmat, kesehatan dan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya di sepanjang hidupnya. Kita membaca di dalam sejarah bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang mulia seperti para anbiya, para nabi yang penuh dengan ujian dan cobaan. Karena ketika Allah Tabaraka wa taala memberikan ujian berupa himpitan, berupa kekurangan, rasa lapar, rasa sakit, dan apapun yang membuat kita selalu bersedih, yang sering mengantarkan dan membuat kita menjauh dari Allah Azza wa Jalla, juga Allah berikan dan sangat lekat dalam kehidupan para nabi yang mereka adalah orang-orang mulia yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka inti dari segalanya, ikhwatal iman, bukanlah terletak dalam kesempitan atau kelapangan. Yang inti dari segalanya bukanlah hanya terletak dalam suka ataupun duka. Intinya adalah dalam kehidupan manusia, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah bagaimana kita menyikapi apa yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita. Dan inilah prinsip kehidupan seorang mukmin yang akan mengantarkan dia kepada kemuliaan dan kebahagiaan yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Apapun yang ada di hadapannya, apapun yang ada di dalam kehidupannya, tidak menggesernya dari apa yang dinamakan dan disebut dengan kebaikan. Apapun yang terjadi, sehat ataupun sakit, suka ataupun duka, pergantian dan lika-liku kehidupan yang ada di hadapannya tidaklah menggeser langkahnya dari kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika seandainya Allah berikan kepadanya karunia, kelapangan rezeki, kesehatan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Itulah yang menjadikan dia baik. Wa in asabathumud dharra, sementara bisa jadi Allah memberikan kepadanya ujian berupa kesempitan, kemudaratan, sabara. Dia bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu pun tidak menggesernya dari apa yang dinamakan dengan kebaikan. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan hati kita di dalam jalannya, agar kita senantiasa sebagai seorang hamba yang tergantung kepada Allah, agar kita senantiasa dan selalu berbaik sangka kepada Allah apapun cerita kehidupan yang ada di hadapan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa wafiqhum lil amali bi kitabika wa tahkimi syar'ika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa qumu ila salatikum.